Ada quotes dari Ibnu Sina, yaitu kepanikan adalah suatu penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Almaratus Solihah Putri Ramadhani. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu peran perawat dan akhlak perawat dalam merawat orang sakit. Nah, ini adalah foto dari Rauzan Ashraf Abdul Qadir Al-Najjar. Beliau adalah salah satu perawat yang bertugas di negara Palestina. Beliau syahid ketika ditembak oleh pasukan Israel, ya. Kemudian perawat Islam pertama adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Pengertian akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah secara terminologi, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaqa yakhluqu al-khulq, yang artinya tabiat, perangai, budi pekerti, dan sifat. Dan secara etimologi, akhlak adalah sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya tercermin dari perilakunya. Fungsi tenaga kesehatan Islam yang pertama adalah sebagai tenaga medis. Ya, kita adalah sebagai orang yang menyelamatkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan ini relate banget dengan Quran surah Yunus ayat 57. Sebagai dai dan mubalik. Nah, tugas kita adalah mengingatkan dan menasehati masyarakat bahwasannya kita harus hidup dengan pola perilaku yang sehat dan yang baik gitu. Nah, kita juga memberikan tuntunan ajaran Islam. Contohnya di Islam ini kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Nah, kemudian dalam amalan-amalan Islam itu juga contohnya seperti berwudu. Berwudu itu dalam esensi kesehatan itu ada, karena wudu adalah salah satu tindakan personal hygiene gitu. Nah, kemudian kita mengamalkannya atau kita menjadi role model bagi masyarakat. Kita menjadi tauladan bagi masyarakat. Kita harus hidup dengan perilaku yang baik supaya kita menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Nah, ini relate banget dengan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, di mana Allah berfirman bahwasannya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal-amal soleh itu adalah orang yang tidak berada dalam kerugian. Nah, kemudian agar perawat dan pasien semakin bertakwa. Nah, kita sebagai perawat ikhlas karena kita menjalankan ibadah kepada Allah dan kita menolong sesama manusia. Nah, kemudian pasien yang semakin bertakwa ini pasien merasa bahwasannya penyakit itu datangnya dari Allah, dan tugas kita adalah berikhtiar untuk sembuh atau tidaknya Allah yang menentukan, dan kita berikhtiar itu mendapatkan pahala juga. Kemudian supaya yang sembuh semakin beriman dan mengerjakan ibadah dengan baik. Nah, dengan kesulitan ibadah karena kehalang fisik yang sakit atau mental yang sakit, setelah sembuh maka pasien atau masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan kemudian untuk bayi yang baru lahir akan menemukan suasana keislaman yang disambut dengan kalimat thayyibah. Nah, biasanya bayi yang lahir itu pertama kali adalah diazankan, dan kemudian kita doakan supaya bayi yang lahir akan menjadi pribadi yang baik, soleh-solihah, dan menjadi kebanggaan bagi bangsa dan agama. Supaya individu yang non-muslim tertarik pada agama Islam. Nah, Islam ini kan mengajarkan tentang adab yang baik, perilaku yang baik, dan kita mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dan kita membawa aura-aura ketenangan, aura positif. Jadi masyarakat atau orang non-muslim pun tertarik kepada Islam gitu. Nah, di samping itu juga kita secara tidak langsung kita melakukan dakwah. Kemudian pada pasien yang akan meninggal dunia akan menjadi husnul khotimah insyaallah. Nah, ketika pasien ada yang meninggal, kita mengiringi kepulangannya dengan mendoakannya supaya pasien yang sudah meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah dan tenang di sana. Nah, kemudian peran perawat profesional menurut Islam. Ada peran pelaksana, di mana
ada sebagai pemberi asuhan keperawatan. Sudah jelas tugas seorang perawat adalah memberi asuhan keperawatan kepada pasien atau klien. Nah, kemudian sebagai comforter, yang kedua sebagai protektor atau kita harus melindungi gitu ya, melindungi pasien atau klien. Dan kemudian sebagai komunikator, kita sebagai pendidik ya. Kemudian yang kelima sebagai rehabilitator. Nah, itu relate banget dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ada peran pendidik. Nah, sebagai perawat kita tuh harus mengedukasi klien dan pasien dan masyarakat luas gitu terkait kesehatan. Nah, di sini relate banget dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Allah berfirman yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Kemudian peran sebagai peneliti. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin canggih dong ilmu dan teknologi yang ada di masa sekarang ini gitu. Nah, sebagai perawat kita harus mencari tahu dan kita menjadi problem solving masalah-masalah yang setiap zaman itu ada saja gitu. Nah, ini relate banget dengan Quran surah Al-Qasas. Allah berfirman yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Nah, kemudian akhlak perawat yang profesional. Nah, akhlak apa saja sih yang harus kita punya sebagai perawat? Yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah sikap yang murni dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan imbalan dari manusia gitu. Kita tuh harus ikhlas, kita tidak boleh memilih-milih orang ketika kita ingin merawat orang gitu. Nah, kita tuh harus semata-mata apa yang kita lakukan tuh untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, ini relate banget dengan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian akhlak apa lagi? Nah, ramah dan santun. Ramah dan santun ini tidak membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain ya, baik itu dari status, suku, bangsa, ras, kaya dan miskin dan lain-lain. Pokoknya kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh memilih-milih, kita harus merawat pasiennya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tampakkan wajah yang selalu ceria, kita harus senyum, kita harus bawaannya tuh auranya positif aja gitu, tenang gitu. Jadi tidak ada rasa takut ketika pasien melihat kita gitu, tidak merasa depresi dengan penyakitnya karena kita menampilkan ekspresi yang cuek atau marah gitu, itu tidak boleh. Nah, kemudian kata-kata yang lembut dan sopan. Nah, gimana caranya kita berkomunikasi yang baik ya, komunikasi efektif dan terapeutik. Nah, ini ada ilmunya ya, kita belajar tentang komunikasi kepada pasien, baik itu dari bayi, remaja, prasekolah, anak-anak, dan lansia. Nah, kemudian berikan senyuman yang tulus. Nah, ini sudah pasti kita harus memiliki ekspresi senyum gitu ya, karena senyum ini juga termasuk ibadah di dalam ajaran Islam. Nah, ini relate banget dengan hadis dari riwayat Tirmizi, yaitu senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai ibadah. Padahal senyum doang loh ya gitu. Nah, ini sudah diimplementasikan oleh Rasulullah SAW ketika berbicara kepada para sahabatnya, sehingga menimbulkan suasana menyenangkan dan keakraban. Jadi tidak ada hal-hal yang brutal gitu ya, tidak ada hal-hal yang membawa emosi atau membawa pertikaian, itu tidak ada. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau masukan,
bisa dari kolom komentar ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ada quotes dari Ibnu Sina juga, yaitu tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, dan tak ada obat yang berguna selain kurangnya pengetahuan. Saya Almaratus mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.